Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi, ngobrol bareng Api Shoki. Penting bagi kita. Kali ini saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk membahas satu hal yang menarik, yang menurut saya juga sangat penting sebagai kita itu mahasiswa, pelajar, apalagi yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri. Dan kali ini juga saya tidak sendirian loh. Saya ditemani oleh Aki Hidayatullah. Gimana kabarnya Ki? Alhamdulillah, Hafiz Syuki gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana aktivitasnya Ki selama ini? Aktivitas selama ini ya masih seperti biasa, belum ada aktivitas baru. Cuman ya kemarin ada ikut event juga, masih belajar juga, ngajar-ngajar, ya masih seperti biasa. Oke. Aktivitas masih kayak biasa ya berarti ya? Hafiz Syuki gimana nih? Seperti Hafiz Syuki sekarang udah kelas 3 ya? Iya, alhamdulillah. Jadi lagi masa-masa persiapan nih Yes. untuk next study-nya. Yes, siap. Of course. Kalau dari wajah-wajahnya kayaknya persiapannya study plan ke luar negeri gitu. Diusahakan ke luar negeri. Amin, amin. Semoga Allah mayasahil amrak. Semoga Allah memudahkan semua urusan Hafiz Syuki. Amin ya rabbal alamin. Udah ada study plan kemana aja nih kalau boleh tahu? Untuk study plan-nya sebenarnya baru ke ITS. ITS, Institut Teknologi Surabaya. Yes, that's right. Oke. Mudah-mudahan dilulusin. Selain itu, emang udah niat kali ke situ atau gimana? Ya sebenarnya sih pengen banget ke situ. Apalagi fasilitasnya yang mumpuni, dosen-dosen yang bagus, jurusan-jurusan yang bisa dibilang bagus lah. Masa setingkat nasional gitu. Setingkat nasional. Nggak kepengin untuk expert lebih gitu, pengen ngerasain di luar negeri gimana sih pendidikan dengan institut-institut yang bergengsi, kayak nggak pernah ngebayangin pengen kuliah di Stanford, Oxford gitu. Kayaknya belum sih, karena kita kan juga baru-baru untuk pengalaman kita pertama kalau bisa di dalam negeri aja dulu. Oke. Kalau misalnya sudah selesai dari dalam negeri, baru kita keluar negeri untuk S2-nya mungkin atau untuk S3 mungkin ya. Oke. Oh ya, kali ini kita akan ngebahas apa? Aki udah tahu sebelumnya? Tadi kalau nggak salah tentang bahasa ya. Yes, of course, very right. Aki memang paling tahu sekalian ya. Oke, langsung kita tanya ya. Menurut Aki, penting nggak bahasa asing itu? Kalau menurut saya pribadi nih ya. Yes. Kalau menurut Aki pribadi, bahasa itu adalah salah satu one of something important in this world. Ya, Oke. In our life. Salah satu dari beberapa hal yang memang sangat penting di kehidupan kita. Apalagi buat teman-teman yang dari kalangan pelajar, santri, mahasiswa, atau teman-teman yang memang ingin mengecapi studi di luar negeri gitu. Yeah. Kalau untuk seberapa penting bahasa itu sendiri, apalagi di zaman sekarang, zaman Z, Yes. zaman yang sudah sangat pesat perkembangannya, sudah sampai 4.0, dan modernisasi juga sudah luar biasa. Kalau di zaman sekarang, kalau menurut saya pribadi, bahasa merupakan salah satu hal yang sangat urgensi. Oke. Yang sangat dibutuhkan dan bahkan menjadi persyaratan bagi kehidupan kita. Bahasa seakan-akan sudah menyatu padu dengan kehidupan kita. Yap. That's right. Ya. Berarti bahasa itu hal yang paling penting di dunia ini ya. Iya. Kalau kita bahas ya, kita belum membahas tentang bahasa asing nih. Kita masih bahas tentang bahasa Indonesia. Seseorang yang menggunakan bahasa Indonesia yang lugas, yang baik dan benar, public speakingnya rata-rata, mayoritas dan notabene orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pasti public speakingnya bagus. Begitu juga dan sebaliknya, orang-orang yang public speakingnya bagus
notabene bahasa Indonesianya sudah baik dan benar. Dan rata-rata nih, Ya. mayoritas notabene orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu pasti mereka dihargai. Iya, benar. Kalau dalam slogan begini, ada sebuah quotes yang mengatakan bahwasanya Anda akan dihargai Ya. dengan ucapan Anda. Ya, benar sekali. Ada juga yang mengatakan quotes bahasa Arab, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Lidah itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Nah, berarti ketajaman lidah kita ini bisa mempengaruhi orang lain. Orang yang memiliki public speaking yang bagus, bahasanya sudah lugas, bahasa Indonesianya sudah baik, itu memiliki dampak atau impact, dan dia kemungkinan besar pasti bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal-hal kebaikan atau apapun itu. Nah, contoh misalnya kita kena penipuan online. Yang nipu ini pasti bahasanya bagus, dia tertata sekali ketika masuk kita. Nah, begitu juga dengan pendakwah, begitu juga dengan guru, begitu juga dengan motivator-motivator. Bahasa Indonesia yang mereka gunakan pasti merupakan bahasa yang sangat tertata, bahasa yang baik, bahasa yang benar, dan bahasa atau bisa kita katakan dimulai dari bahasa yang baik tadi, membuat public speaking mereka bagus. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang ini, kita sudah tahu, oh, bahasa saja ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pengaruhnya, impact-nya untuk kehidupan kita itu besar sekali. Makanya orang-orang yang bisa sastra itu adalah orang-orang yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Arab sendiri, sastra yang paling indah adalah Al-Quran. Setelah itu kata-kata Nabi, Nabi Muhammad SAW, dan ulama-ulama yang pada asrul Nabi, pada masa-masa Nabi. Nah, ini adalah sastra-sastra yang memang bisa menjadi rujukan. Nah, bahkan kalau kita lihat sejarah lagi, orang-orang pada masa Rasulullah nih, atau bahkan pada masa sebelum Rasulullah, orang-orang yang pandai dalam berdialektika, orang-orang yang pandai mengolah bahasa, bersilat lidah, mereka itu menjadi pekerjaan sendiri loh. Kayak pada zaman kita pujangga atau penulis puisi. Nah, itu menjadi pekerjaan bagi mereka, dan para bangsawan yang waktu itu mereka gini ceritanya. Ada seorang pujangga, pesyair, memuji bangsa-bangsawan atau memuji Tuhan-Tuhannya mereka, dan para bangsawan datang untuk mendengarnya. Ketika mereka memuji dan bangsawan itu tertarik, bangsawan bakal memberikan ujrah untuk mereka, semacam penghargaan seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya kualitas omongan seseorang, kualitas bahasa dan tutur kata seseorang itu bisa memberikan dampak baik bagi orang itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang bahasa, bahasa itu adalah kembali ke kata kita pertama tadi, one of something important in our life. Yes, that's right. Berarti intinya itu bahasa adalah segalanya di kehidupan. Oh, enggak segalanya juga. Maksudnya kita nggak luput dari bahasa gitu. Gitulah. Selanjutnya Ki, gimana pengaruh bahasa asing di kehidupan sehari-hari? Pengaruh bahasa asing bagi kehidupan kita sehari-hari. Yes. Pengaruh bahasa asing itu banyak sekali ya pengaruhnya. Contoh gini, kita kalau zaman dulu, zaman orang tua kita, itu orang yang bisa bahasa adalah orang yang hebat. Yang bisa bahasa asing adalah orang yang hebat. Contoh, pada masa tsunami, ada beberapa guru saya yang bekerja dengan turis, ada beberapa guru saya yang bekerja dengan turis, bekerja dengan bule-bule yang membantu masyarakat lokal waktu itu. Nah,
Kenapa beliau bisa bekerja dengan mereka? Karena beliau bisa bahasa Inggris. Beliau bisa berbahasa Inggris. Nah, kuncinya berarti kalau dulu orang hebat itu orang yang bisa berbahasa. Tapi di zaman yang serba modern sekarang, kita juga harus bisa mengikuti modernisasi. Zaman 4.0 ini seakan-akan menuntut kita untuk bisa berbahasa Inggris minimal sekali. Ya, at least. Yes. Kita harus bisa berbicara bahasa Inggris. Karena kalau saya sering mengatakan, bukan orang yang pintar di zaman sekarang yang bisa berbahasa Inggris, tapi seakan-akan semuanya bisa bahasa Inggris zaman sekarang. Mayoritas, notabene manusia pasti bisa bahasa Inggris. Karena saya bahasa Inggris. Zaman yang menuntut kita untuk bisa berbahasa Inggris. Benar sekali. Perkembangan zaman, contohnya gadget itu menggunakan bahasa Inggris. HP atau smartwatch itu juga menggunakan kadang-kadang settingannya bahasa Inggris. Bahkan ke masjid pun kita pergi, di situ tertulis stop sandal and shoes. Kenapa nggak ditulis dengan bahasa daerah kita? Kenapa nggak ditulis dengan bahasa Indonesia saja? Taruh sendal di sini ya, gitu. Atau di sini tempat taruh sendal. Tapi seakan-akan di mindset kita manusia sendiri, masyarakat, kayaknya bahasa Inggris itu lebih keren. Vibes-nya lebih keren. Ya, benar-benar. Simple. Jadi kalau menurut saya bahasa Inggris itu adalah bahasa asing ya, khususnya adalah bahasa yang sangat urgensi dan bahasa yang sangat dibutuhkan di masa sekarang. Contoh kalau misalnya kita khususnya bagi kalangan teman-teman yang pelajar yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, mereka butuh sekali bahasa Arab dan Inggris. Apalagi beberapa jurusan yang memang sangat membutuhkan bahasa Inggris dan bahasa asing yang lain, contoh seperti HI, ada yang hubungan internasional, ada pariwisata, perhotelan, penerbangan, dan lain sebagainya, itu sangat membutuhkan bahasa Inggris. Kayak untuk berkomunikasi sama pengunjung yang akan datang ya. Apalagi kalau misalnya kita kuliah, setelah kuliah nanti pasti diminta TOEFL dan TOEFL menurut jurusannya. Kalau Anda jurusan agama berarti diminta TOEFL. Kalau Anda jurusan umum mungkin akan diminta TOEFL. Itu pasti. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya bahasa asing ini sangat kita butuhkan di zaman sekarang. Benar sekali. Nah, nggak bisa kita pungkiri, seakan-akan zaman itu memang menuntut kita untuk bisa bahasa Inggris. Contoh, ada smartphone. Smartphone pasti settingannya dengan bahasa Inggris. Benar. Berarti kalau kita mau ikut modernisasi, kalau barangnya aja smartphone, maka usernya juga harus smart. Benar ya. Smartwatch, settingannya dengan bahasa Inggris. Tulisannya aja smartwatch. Smart. Kalau teknologinya smart, maka usernya juga harus smart, gitu. Mungkin bahasa itu agak rumit ya dipelajari kan. Bagi beberapa orang agak susah untuk memahami bahasa tersebut. Tetapi bagi anak Dayah itu hal yang sangat lumrah untuk dipelajari. Benar nggak? Iya. Oleh karena itu bisa kita simpulkan untuk podcast kita kali ini bahwa memahami bahasa atau mempelajari bahasa itu sangatlah penting, terutama mempelajari bahasa asing agar kita bisa menggunakannya sebagai alat komunikasi dengan orang asing, untuk alat transaksi bagi orang asing, dan masih banyak lagi. Sebaiknya kita akhiri sampai di sini dulu ya. Mungkin untuk closing statement dari saya, teman-teman dimanapun kalian berada, baik teman-teman yang lagi belajar di sekolah, mahasiswa yang sedang berjuang untuk sarjananya, ataupun teman-teman dari semua kalangan, siapapun Anda, ketahuilah bahwasanya bahasa itu sebenarnya, bahasa asing itu adalah hal yang mudah. Guru saya merupakan dosen di Universitas Gontor. Beliau bisa banyak sekali bahasa
beliau bilang kepada kami, beliau mengatakan kepada kami, bahasa itu sebenarnya mudah. Gimana sih mudah? Nah, beliau mengatakan tentang seorang pemikir dari Barat, kalau nggak salah namanya Noam Chomsky. Beliau mengatakan bahwasanya bahasa antara satu bahasa dengan bahasa yang lain itu memiliki korelasi atau hubungan. Nah, berarti antara satu bahasa dengan bahasa yang lain itu mudah dong, karena ada persamaan-persamaannya. Contoh nih, kayak bahasa Aceh, ada sikin yang berasal dari bahasa Arab. Nah, berarti untuk kita mempelajari antara satu bahasa dan bahasa lain pasti ada jalan. Nah, jangan pernah menganggap bahwasanya hal yang sulit itu sulit, karena Allah pasti akan memudahkan jalan kita kalau kita ingin berusaha. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ingin belajar untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Contoh lagi, misalnya man sala ala dharbi wasala. Barang siapa yang berjalan, maka dia akan sampai. Kalau Anda ingin berusaha, pasti Anda akan bisa. Nothing impossible, but everything is able. Where there is will, there is way. Terima kasih. Oke, jadi karena sudah selesai podcast kita kali ini, maka saya akhiri dan saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.